Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat pengangguran dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, saya rencananya mau melakukan pruning. Nah, pada pohon anggur yang saya tanam di planter bag. Nah, jadi pada hari inilah rencananya saya akan melakukan pruning pada tanaman anggur ini. Meskipun kondisi batang anggur ini seperti ini, sempat diserang oleh penyakit dan jamur begitu parah sehingga kondisinya jadi seperti ini. Jadi sempat kewalahan untuk menangani agar batang ini bisa sehat kembali. Bagaimana saya lakukannya dan upaya apa yang saya lakukan agar batang ini bisa bertahan sampai saat ini meski kondisinya ini kurang baik. Ini penyebabnya dikarenakan atap menggunakan langit langsung tanpa UV. Dan batang daripada pohon anggur ini juga rostok langsung yang kita besarkan, bukan dari grafting cutting ataupun sambung pucuk. Nah, jadi daya tahan untuk terhadap jamur ataupun penyakit-penyakit seperti trip ini sangat kurang. Oke teman-teman, langsung aja kita lakukan pemangkasan. Oh ya teman-teman, kemarin sebelum saya lakukan pemangkasan ini udah saya berikan pupuk untuk persiapan pembungaan. Nah, jadi nggak sempat saya buat video dikarenakan kemarin masih dalam kondisi hujan deras. Setelah saya berikan pupuknya, kemudian saya lakukan pembuangan daripada daun hingga 9 mata tunas. Semua saya buang daunnya. Nah, jadi pada hari ini selang 1 hari kemarin saya berikan pupuk dan saya buang semua daun. Jadi pada hari ini kita akan melakukan pruning. Nah, jadi sebelum kita melakukan pruning, kita harus mengecek dulu bat-bat yang mana yang akan kita sisakan agar nantinya bisa mengeluarkan tunas yang membawa bunga. Nah, jadi di sini ada beberapa bat yang akan saya sisakan. Jadi nanti saya akan lihat. Nah, seperti ini. Ini HP-nya kurang bisa ngezoom. Nah, seperti ini. Ini agak gemuk dia. Gemuk, tidak runcing. Nah, seperti inilah nanti bat-bat yang akan membawa bunga. Jadi nanti kita bisa lakukan pruning pada bat yang keberapa. Nanti kita bisa lihat. Nah, seperti ini juga. Nah, ini juga. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu bat seperti apa yang akan membawa bunga, baru kita bisa melakukan pruning
Nah, jadi di sini saya akan melakukan pruning nanti di antara 5 5 mata bat. Nah, oke, teman-teman. Bisa langsung aja kita lakukan pruningnya. Nah, jadi langsung aja kita lakukan pruning di batang ini yang pertama. Ini 1 2 3. Jadi ini hanya 3 mata bat yang kita sisakan. Jadi kita potong di sini. Dan ini 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5. Ini kita potongnya di sini. Kemudian yang ini 1 2 3 4 5. Ini udah mulai hampir pecah batnya. Ini 1 2 3. Ini 3. Kemudian ini 1 2 3 4 5. Kemudian ini 1 2 3 4 5. Ini tidak termasuk, jadi saya ambil satu aja nih yang udah jelas besar. Jadi satu aja. Dan ini 1 2 3 4 5. Meskipun ada di atasnya ini besar, saya ngambil 5. Oke teman-teman, harus memahami dulu mana bat yang akan membawa bunga. Disitulah teman-teman pangkas, karena berharapan kita bisa mengeluarkan bunga pada semua bat. Ini saya nggak hitung lagi, jadi teman-teman bisa lihat aja nanti bagaimana saya memangkas. Ini udah pecah, misalkan 1, ini juga udah mulai pecah batnya. Ini juga, ini bat ini pecah dikarenakan kemarin udah kita berikan pupuk untuk persiapan pembungaan, jadi dia diserap oleh bat-bat yang di bagian bawah ini. Dikarenakan pada ujungnya ini masih ada daun, jadi daun ini menyerap nutrisi kemudian melalui batang bawah ini, sehingga bat-bat inilah menjadi pecah. Jadi nutrisinya itu tidak sampai lagi ke atas, melainkan dia tertahan di bat yang udah kita buang daunnya. 1 2 3 4 5. Kita pangkas begini. 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 4 5. 3 aja. 1 2 3 4 4 aja. 1 2 3 4 5. Oke teman-teman, udah selesai. Nah, jadi ini udah selesai semua, tinggal kita bersihkan aja. Nah, tapi tidak cukup sampai saat ini aja. Setelah kita pruning, ini belum selesai. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita bersihkan yang sisa batang yang udah kita pangkas ini ataupun kita pruning.
kemudian kita lakukan penyemprotan menggunakan fungi dan insek. Jadi fungi dan insek ini kita campur keduanya, kemudian kita lakukan penyemprotan. Bertujuan untuk apa? Agar nanti jamur ataupun hewan-hewan seperti trip ataupun hewan-hewan sejenisnya yang bersembunyi di bagian batang ini, ya, yang membuat nanti ketika bat ini pecah, dia akan membuat daun ataupun pucuknya itu menjadi keriting. Makanya kita harus melakukan penyemprotan fungi dan insek. Nah, jadi teman-teman langsung aja kita buat fungi dan inseknya agar bisa kita spray. Nah, jadi saya akan membersihkan ini dulu sebelum saya meracik fungi dan inseknya. Oke teman-teman, ini hasil pemangkasannya, dan ini batang tersier yang kita sisakan. Harapan kita nanti akan mengeluarkan bunga. Nah, ini dia. Saya tidak melakukan pemangkasan ataupun pruning di dua mata bat karena kan ini masih musim hujan meskipun udah bulan Februari. Nah, jadi inilah hasilnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan fungi dan insek, besok kita harus melakukan, besok atau 2 hari setelah hari ini kita akan memberikan dormek. Nah, ini teman-teman udah saya siapkan fungisidanya dan ini inseknya, dan saya tambahkan sedikit perekat. Nah, bertujuan agar nanti hasil semprotan ini tidak langsung terbuang ketika hujan turun karena ini masih musim hujan. Nah, jadi di sini saya udah sediakan air 2 liter. Ini ada takarannya 2 liter. Nanti akan saya spray untuk semua tanaman anggur, bukan untuk tanaman anggur yang saya baru pruning saja ya. Kalau 2 liter ini udah lebih, bisa untuk 5 batang anggur yang ukurannya seperti yang kita pruning tadi. Oke teman-teman, jadi di sini saya memberikan dosisnya itu tidak ada kemasan lagi, jadi saya takar saja. Nah, jadi penakarannya ini adalah perkiraan, kira-kira untuk 2 liter itu udah cukup. Nah, pada bagian ujung sendok makan ini kita larutkan ke 2 liter air. Ini kita lakukan penyemprotan dengan dosis yang jangan terlalu tinggi dikarenakan batangnya baru siap kita pruning, dia tidak terlalu banyak daunnya, takutnya dia menyerap. Untuk kita menggunakan spade. Ini spade 3 mili, jadi kita isi seperti ini. Ini 1,5 mili. Jadi kita tambahkan perekatnya kira-kira 2 tetes atau 3 tetes saja
ataupun 3 kali tuang dengan dosis sedikit, tipis-tipis. Oke teman-teman, ini kita langsung aduk. Jadi fungisidanya dan inseknya udah saya pernah sebutkan. Kalau untuk fungisida yang mengandung kandungannya apa ada di video yang lalu. Kemudian untuk jenis inseknya ini, jadi teman-teman tahu, jika teman-teman sering menggunakan produk ini tahu nih produk apa, dia mengandung abamectin. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam tank penyemprotan. Teman-teman, sekarang kita pompa dulu. Nah, jadi dikarenakan saya ini di rumah, jadi saya tidak punya karyawan, jadi kameramennya juga saya sendiri, jadi mohon dimaklumi jika videonya ini agak sedikit bergoyang. Oke, teman-teman, kita langsung aplikasikan. Jadi tidak perlu harus dekat, dikarenakan nanti fungi dan inseknya ini bisa terbang kena bagian muka kita ataupun wajah, takutnya kita iritasi ataupun terinfeksi daripada fungi dan insek. Jadi kita spray secara merata pada bagian sebelah sini dulu. Oke. Nah, ini dia hasilnya setelah kita lakukan penyemprotan menggunakan fungi dan insek. Untuk hari ini sudah selesai. Jadi 2 hari untuk kedepannya baru kita berikan Dormex untuk mempercepat pertumbuhannya bat. Nah, jadi bat-bat ini akan lebih cepat lagi nanti pecahnya, dan saya juga akan memecahkan bat yang ada pada batang primer. Berharapan juga saya bisa mengeluarkan bunga, tapi jika tidak mengeluarkan bunga saya mendapatkan sekunder yang baru ataupun tersier yang baru.
Jadi saya akan memecahkan bat yang ada pada sekunder, bertujuan nanti mengeluarkan bunga. Tapi jika tidak mengeluarkan bunga, saya akan mendapatkan tersier yang baru. Nah, untuk saya pelihara ke depannya, agar bisa ke depannya kita lakukan pembuahan kembali dengan tersier yang baru. Nah, ini dia teman-teman. Terima kasih teman-teman atas perhatian, kritik dan sarannya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan ataupun saran, bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.